Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, menguasai hasrat. Ayat mas kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudari dan saudaraku, Yesus mengutus para muridnya dengan dimodali tenaga dan kuasa yang berasal daripadanya. Karena sudah diberi tenaga dan kuasa, agenda kerja mereka pun jelas. Menguasai setan, menyembuhkan penyakit, dan dengannya mereka mewartakan kerajaan Allah. Kita semua juga saudari dan saudara, kita yang dibaptis telah diberi tenaga dan kuasa melalui curahan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Tenaga dan kuasa itu diperlukan untuk menguasai setiap godaan setan yang beraneka ragam jenisnya, dan juga untuk menyembuhkan sakit-sakit yang dapat merusak kehidupan bersama, yang membuat kerajaan Allah tidak bisa nyata, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Godaan-godaan setan, kuasa-kuasa setan pada dasarnya berasal dari hasrat-hasrat yang ada di dalam diri kita. Paling kurang di dalam diri kita dianugerahi 3 hasrat yang jika diolah dengan baik akan mengantar kita kepada Allah, akan mengantar kita pada perwujudan akan datangnya kerajaan Allah. Tetapi jika kita mengabaikannya, kita akan menjauhkan diri kita dari Allah dalam persiarahan kita. 3 hal itu, saudari dan saudara, disebut hasrat atau keinginan, atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan libido. Ketiga hal itu adalah libido possendi, keinginan untuk memiliki; libido dominandi, keinginan untuk menguasai; dan libido adorandi, keinginan untuk dipuja atau disembah. Ini ada di dalam diri kita. Libido possendi, keinginan untuk memiliki. Tuhan mengatakan kepada kita, sebaiknya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Tetapi apa yang sering terjadi? Banyak hal yang ingin kita miliki terlebih dahulu, bahkan meskipun itu dapat menjauhkan kita dari Allah. Selagi memiliki kesempatan, seseorang atau kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Mungkin saja juga salah satunya tindakan koruptif. Akarnya adalah keinginan untuk memiliki, libido possendi. Ingin memiliki apa yang dapat kita miliki atau bahkan orang lain miliki. Padahal saudari dan saudara, jika diarahkan dengan baik, sifat dasar kita ini semestinya mengarahkan diri kita pada sikap syukur. Setelah memiliki sesuatu dan sesuai dengannya, manusia atau kita diharapkan mempunyai rasa syukur, dan semoga selalu mengatakan ini cukup bagiku. Hasrat yang kedua yang ada di dalam diri kita adalah libido dominandi, keinginan untuk menguasai atau hasrat untuk menguasai. Libido ini atau hasrat ini membuat kita merasa perlu untuk menguasai yang lain. Kalau perlu, yang lain itu selalu berada di bawah saya, dan saya yang terus mengatur. Sehingga dari sini muncul persaingan-persaingan yang tidak sehat. Muncul penguasa-penguasa tunggal misalnya dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Dan bahkan orang akan merasa lebih baik dari yang lain. Saya lebih baik, saya lebih luar biasa, kelompok saya lebih baik, kelompok saya lebih hebat, lebih benar, dan lebih-lebih yang lain. Padahal jika diarahkan dengan baik, hasrat ini sesuai dengan perintah Tuhan dalam kitab Kejadian. Sebenarnya kita dipanggil untuk berkuasa sebagaimana Allah berkuasa. Artinya kita menyadari diri bahwa kita ini adalah wakil Allah di tengah dunia.
Kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah, yang sejatinya dipanggil untuk selalu menampilkan kebaikan Allah. Allah pasti selalu mengingini yang terbaik bagi kita manusia. Lalu yang terakhir adalah hasrat untuk disembah, hasrat untuk dipuja-puji atau libido adorandi. Sejak semula kita sepertinya memiliki keinginan untuk selalu disembah, dipuji, berjuang untuk mendapat pujian, dan untuk diakui sebagai yang paling hebat, paling baik, paling luar biasa dibandingkan yang lain. Maka lahirlah apa yang disebut dengan narsisme. Narsisme adalah ungkapan keinginan kita manusia untuk dipuji, disembah. Baik itu dalam bidang politik, bisa juga bidang agama, dan lain sebagainya. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, seseorang yang beriman akan melakukan sesuatu demi kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang dikerjakan adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan agar saya disembah dan dipuji. Semoga kuasa yang telah dilengkapi dalam diri kita membantu kita untuk menjalankan tugas dan perutusan agar kerajaan Allah dapat kita hadirkan di tengah-tengah kita. Semoga seperti para rasul yang diutus, kita juga mampu diutus ke tengah-tengah dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Burung pipit tinggal di gereja, mari kuasai hasrat yang ada di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.